Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan baik berupa jasmani maupun rohani. Kita wajib bersyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada uswatul hasanah kita, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, SMK Daya Wangsa melanjutkan materi bab 3 mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yakni nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Jumlah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya sangatlah banyak. Akan tetapi tidak terhitung. Tapi yang wajib kita ketahui ada 4 atau rabi'. Al-awal yang pertama yakni kitab Taurat. Yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang terakhir yakni Al-Qur'an. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai pada abad ke-15 sebelum Masehi sebagai pedoman Bani Israel yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat sering dikenal dengan sebutan Torah. Taurat, Torah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Isra ayat 2. Selanjutnya, kitab Taurat berisi tentang 10 perintah Tuhan, yakni sebagai berikut. Al-awal yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang empat, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan jadi atau bersaksi palsu atau berbohong. Yang terakhir yakni larangan mengambil hak orang lain atau bisa dikatakan mencuri. Na'udzubillah. Selanjutnya yakni kitab Zabur. Kitab Zabur ada juga yang menyebutkan dengan Mazmur maupun Pasca. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan Kipti
Kitab Zabur berisi tentang kumpulan syair dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kitab Zabur juga berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan kata-kata yang penuh hikmah. Terakhir, kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala terkait kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka 'alamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd. Wa atayna Dawuda zabura. Al-ayah Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Quran surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya yang ketiga, yakni kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 Masehi sebagai pedoman Bani Israel dan ditulis menggunakan bahasa Suryani. Injil ada yang menamakannya dengan Bible atau Alkitab. Ajaran dalam kitab Injil menyempurnakan ajaran yang telah ada dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa atainahu al-injila fihi hudan wa nuran wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa hudan wa maw'idatan lil muttaqin. Al-ayah Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cara yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Selanjutnya, kandungan dari kitab Injil antara lain al-awwal, yang pertama, membuat ajaran pokok berupa perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, perintah untuk menjauhi sikap tamak dan rakus. Yang ketiga, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Yang keempat, menceritakan akan datangnya Nabi akhir zaman setelah Nabi Isa alaihissalam yang bernama Ahmad, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yakni Al-Quranul Karim atau kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi ketika beliau sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia, khususnya yang muslim. Dalam Quran surat Al-Isra Asy-Syu'ara ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan arabiyyan litundira ummul qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir.
وفريق في السعير. صدق الله العظيم. Yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, atau dikatakan penduduk Makkah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau hari kiamat yang tidak ada keraguan baginya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7. Selanjutnya adalah Al-Quran memiliki nama lain. Jadi selain daripada Al-Quran, Al-Quran juga memiliki nama lain, yakni Al-Huda, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Az-Zikr atau peringatan. As-Shifa atau penyembuh. An-Nur atau cahaya. Al-Furqan atau pembeda antara yang benar dan salah, dan sebagainya. Al-Quran membuat 6 hal pokok, yaitu akidah, perilaku, tabiat, ibadah, hablum minallah, kemudian akhlak, muamalah, sejarah, ilmu pengetahuan. Jadi ringkasan semua yang termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu itu masuk semua ke dalam Al-Quran. Bisa dikatakan Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yakni keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab terdahulu adalah yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci, pembenar dari kitab-kitab terdahulu, mengukuhkan kebenaran yang ada pada kitab-kitab terdahulu, seperti hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, hablum minallah, iman kepada Rasul, membenarkan adanya hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, dan perilaku dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, abadan, selama-lamanya. Yang ketiga, Al-Quran terjamin kemurniannya karena Allah sendiri yang menjamin kemurniannya. Yang keempat, Al-Quran memuat hal universal dan umum. Universal adalah karena Al-Quran berlaku untuk selamanya dan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan umum karena Al-Quran memuat seluruh aspek bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, jual beli, hubungan sesama manusia. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dan filsafat. Ilmu pengetahuan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan melalui Al-Quran. Itulah tanda kemuliaan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keistimewaan ini tidak ada di kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.